Bekasi Kompas Rakyat Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, dalam rangka Hari Buruh Internasional pada tanggal 1 Mei tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja Bekasi adakan sosialisasi di semua link sektor. Tampak hadir pada acara peringatan May Day yang juga bisa disaksikan melalui Zoom meeting yaitu perwakilan dari Kadin Kota Bekasi, para serikat pekerja dan perwakilan dari perusahaan serta HIPMI dan dari lembaga lainnya. Dalam sambutannya Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Ika berharap agar semua link sektor bisa menjadikan Hari Buruh sebagai tonggak kebangkitan pekerja di sektornya masing-masing. Di kesempatan yang lain Ketua Kadin Kota Bekasi akan selalu memantau pihak pengusaha yang untuk mendorong para pekerjanya untuk lebih aktif meningkatkan produktivitas, agar supaya bisa memulihkan ekonomi di masa pandemi COVID-19 yang sudah pulih. Di akhir acara dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional Disnaker Kota Bekasi memberikan santunan anak yatim berupa sembako dan uang, untuk memberikan dorongan bagi sesama yang membutuhkan bantuan. Ini target atau mungkin capaian seperti apa? Ya, sebenarnya kan peringatan May Day itu adalah tanggal 1, bahwa May Day itu diperingati setiap tanggal 1 ya, peringatannya May Day sedunia. Hanya saja kita bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri sehingga dirayakannya setelah kita masuk bekerja. Bertepatan juga bahwa ada pesta May Day di Jakarta, di Gelora Bung Karno, sehingga kita juga merayakan dengan kebersamaan, karena juga ada beberapa serikat pekerja yang tidak berangkat ke Jakarta. Ya, ada juga yang berangkat hanya dari SPSI saja, satu mobil kecil sedikit orangnya, sama FSPMI karena di sana dia sudah banyak ratusan ke sana. Yang lainnya insya Allah semua ada di sini. FSPDSI, GSPMI, PPMI dan SPN yang tidak berangkat dan ada di sini, sehingga kita juga melaksanakannya bersama-sama. Hanya saja di Dinas Tenaga Kerja perayaan memperingati Hari May Day ini adalah perwakilannya saja dari perwakilan serikat, tamu undangan juga kita di dalam pengisian ini ada 3 hal. Satu, peringatan May Day, yang selanjutnya adalah halal bihalal, dan yang ketiganya adalah dalam rangka May Day adalah memberikan santunan yatim kepada yatim yang tadinya yatim dari para pekerja, serikat pekerja atau serikat buruh. Gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita peringatan ini menjadi manfaat, dan mudah-mudahan untuk Kota Bekasi terus melakukan ini dan lebih kepada bersinergi kepada para serikat. Ya, selain kegiatan ini di tahun ini apa yang menjadi program berkaitan kegiatan buruh sih hanya ini saja ya, kita kan melakukan melalui lembaga-lembaga. Di sini kan kita juga ada lembaga yang namanya lembaga LKS dan lembaga DPKO Dewan Pengupahan Kota. Itu aja komunikasi. Bu, berarti dipresentasikan biasanya kalau May Day itu biasa dengan demo, ini dengan dengan kegiatan. Dan pada saat perwakilannya di sini kita buka link berkaitan dengan aplikasi melalui virtual. Jadi para serikat yang lainnya bisa melihat kita di kantor DPC masing-masing, atau pada serikat buruh yang sifatnya mandiri juga ada di perusahaan, dia kumpul untuk bisa mengikuti itu. Jadi beberapa perusahaan juga kita berikan alamat linknya untuk juga bisa mengikuti. Ada aspirasi apa Bu yang disampaikan mungkin dari pihak buruh ke pemerintah? Iya, tadi disampaikan dari Bung Fajar bahwa berata dengan agar undang-undang cipta kerja lah, seperti apa yang menjadi kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah pusat itu saja sih. Dan juga tadi yang disampaikan oleh perwakilan dari serikat pekerja tadi, Bung Fajar dari SPSI. yang hadir siapa aja Bu? Yang dari perusahaan apa BPJS? Ya. Kalau yang tamu undangannya BPJS Ketenagakerjaan, Kesehatan, Kadin, Apindo, TWP 4, terus dari siapa lagi? Ya tentunya Polres, dari pihak Kodim, Satpol PP juga. Kalau dari keinginan Ibu apa tiap tahun akan melakukan kayak gini? Alhamdulillah untuk tahun kemarin walaupun bulan puasa juga kita telah melaksanakan, jadi kumpul bareng buka puasa bersama dengan santunan yatim dengan yang sama pas waktu itu di bulan puasa. Ya kita harapkan sinergitas biar terus terjalin dan kita bisa lebih erat lagi, dan komunikasi, yang penting komunikasi terhadap dengan pekerja serikat pekerja buruh ya gitu.
Nah nanti ke depannya mudah-mudahan di Kota Bekasi tidak ada gejolak-gejolak lagi, atau kalaupun ada perjuangan-perjuangan yang tadi disampaikan oleh Pasi Intel Kodim bahwa perjuangan tetap dilakukan dengan cara tetap tidak terlalu keluar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Ini apa saja Pak yang dikeluhkan buruh Pak? Terus seperti itu Pak. Apa saja Pak? Kalau menurut saya Ketua Kadin Kota Bekasi dengan acaranya buruh seluruh dunia ya, terutama di Kota Bekasi, baiknya sekarang ini harus ada perubahan. Yang mana pemerintah, terus juga asosiasi, juga ada Apindo di sini bekerja sama bagaimana caranya buruh-buruh di Kota Bekasi ini tidak demo dan juga benar-benar diperhatikan, mulai dari penghasilannya. Jangan sampai tadi saya bilang waktu paparan saya di panggung tadi, bahwa dengan adanya kekurangan gaji ataupun ada ketidakadilan antara buruh-buruh kecil di Kota Bekasi, itu akan terjadi konflik. Nah, dengan itu saya harapkan dengan bekerja samanya antara Kadin, Apindo, dan pemerintah, kita perhatikan buruh sama-sama. Apa sih kebutuhannya? Nah, kita perhatikan, dan juga apabila kita saling subsidi, perusahaan besar itu harus bersubsidi perusahaan-perusahaan kecil, hingga para buruh yang ada di Kota Bekasi itu benar-benar terjamin lah. Emang mungkin gara-gara COVID ini pengaruh besar sekali terhadap buruh-buruh di Kota Bekasi. Tapi dengan sekarang berkurangnya COVID di Kota Bekasi ini, alhamdulillah, mudah-mudahan buruh di sini sekarang diperhatikan oleh Dinas Tenaga Kerja, juga bekerjasama dengan Kadin, di mana supaya para buruh yang ada sekarang ini diperhatikan, mulai dari pendapatannya, terus juga keadilannya, sehingga tidak ada intinya anak tiri lah di Kota Bekasi. Pak, kiprah Kadin sendiri terhadap buruh seperti apa Pak? Yang sekarang saya sudah jalankan sebagai Kadin, saya sekarang ini bekerjasama dengan Apindo, memperhatikan para pengusaha-pengusaha yang mana anak buahnya yang merupakan buruh yang gajinya di bawah UMR harus dinaikkan. Yang pasti kita akan perhatikan perusahaan tersebut mampu nggak. Kalau seandainya belum mampu, harus kita bantu juga. Apa masalahnya? Kalau masalahnya hanya karena COVID, kan sekarang COVID sudah berkurang juga. Paling nggak saya akan berkeliling lah ke Kota Bekasi, ke perusahaan-perusahaan terutama yang punya buruh-buruh banyak. Kita tolong menyampaikan ke para pengusaha, biar para buruhnya itu diperhatikan. Jangan hanya kontrak, putus 3 tahun, putus 3 bulan, akhirnya kasihan para buruh. Kalau bisa diangkat jadi karyawan, jangan hanya kontrak. Itu saran saya. Itu kiprah Kadin sendiri ya akan mengurangi tenaga kontrak, hingga supaya para buruh-buruh yang ada sekarang ini diangkat jadi karyawan tetap. Kalau selama ini kan banyak pengusaha-pengusaha itu mau enaknya aja, menggunakan tenaga kerja dengan upah murah, tapi setelah kontraknya habis perpanjang lagi, hingga menghindari tenaga kerja tetap itu. Oke Pak, dengan Pak siapa Pak? Saya Muhammad Gunawan, Ketua Kadin Kota Bekasi. Oke Pak. Pak, kalau maaf sedikit, kalau apa sanksinya akan diberikan Kadin apabila ada perusahaan yang begitu Pak? Otomatis kemarin saya sudah kerjasama dengan Pemda Kota Bekasi juga, udah ngomong dengan Pak PLT juga, para Dinas Tenaga Kerja, Bu Ika. Kita harus memberi tindakan, teguran. Lalu apa sih seandainya teguran itu tidak dipedulikan juga, kita ambil tindakan dengan memutus izin perusahaan tersebut, biar tidak akan bisa berlaku lagi karena menzolimi para buruhnya. Itu tujuan saya. Jadi tidak hanya sebagai jabatan Ketua Kadin, tapi saya harus turun ke lapangan. Karena selama ini kan Kadin itu kurang dekat dengan buruh kan ya. Karena saya menjabat baru 8 bulan, jadi saya coba mendekati para buruh, juga pengusaha juga, tapi tidak berat sebelah. Yang mana buruh juga diperhatikan, dan juga para pengusaha juga kita perhatikan bagaimana supaya pendapatannya nambah juga dengan mengalirkan kredit murah, kredit untuk ke KPR, bank, hingga pengusaha-pengusaha juga tidak kesulitan dalam pembiayaan usahanya. Oke Pak. Reporter Nio Helen dan editing video Stefan.